Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya hingga kita bisa sama-sama kembali bertemu di Masjid Al-Jihad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan nikmat itu kepada kita semua, dan salawat serta salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kepada kita pengajaran, yang telah membimbing umatnya, yang telah memberikan jalan kepada umatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita. Kemudian Allah mewafatkan kita di atas keimanan dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimat, ibu-ibu sekalian rahimakumullah jami'an. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ibu-ibu ya. Itu yang diharapkan. Banyak orang-orang yang mereka sakit dan mereka ingin untuk menuntut ilmu, dan banyak juga orang-orang yang tidak sakit tapi mereka tidak mau menuntut ilmu Islam ini. Jadi ibu-ibu alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada ibu-ibu kesehatan, waktu luang, kemudian ibu-ibu gunakan untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah menjadikan amalan soleh kita ini sebagai pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Min Ma'alimi At-Tauhid, rambu-rambu tauhid, yang dimana pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita masih dalam pembahasan keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencatat sudah sampai poin berapa? Ada yang mencatat sudah sampai keutamaan poin ke berapa? Keberapa ibu? 6. Oke. Kita akan melanjutkan yang ke-7. Salah satu keutamaan tauhid yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang ke-7 adalah min khasaisit tauhid anna tauhida huwa rabitatul haqiqiyyah al-baqiyah al-mustamirrah fid dunya wal akhirah. At-tauhid adalah tali simpul yang sangat kuat antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dan tali simpul ini tidak akan pernah terlepas. Ketika seseorang bertauhid, kemudian dia memiliki teman bertauhid pula, maka Allah akan menjaga tali simpul persaudaraan mereka sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekarang punya kawan pengajian, satu pengajian, satu masjid, sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menjaga tali persaudaraan tersebut sampai hari kiamat. Kita gak mau ibu masuk surga cuma sendirian. Kita juga gak mau di surga kita gak punya kawan. Kita gak mau. Yang kita harapkan kita masuk surga sama kawan kita. Kita masih bisa bersalam dan bersama dengan kawan kita di surga, yang dimana di dunia kita senantiasa berkawan dengannya. Jadi tauhid menyebabkan tali persaudaraan seseorang langgeng sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang di dunianya mereka saling berkawan, saling berteman, saling berkasih sayang. Nanti pada hari kiamat mereka saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang membangun tali persaudaraannya di atas ketakwaan, di atas kalimat tauhid, maka pertemanan-pertemanan demikian akan Allah jaga pada hari kiamat. Jadi kalau seseorang berkawan dengan kawannya, berteman dengan temannya karena sebab jabatan, maka hari kiamat nanti akan saling gontok-gontokan, akan saling bermusuhan. Ibu-ibu berteman dengan kawan ibu karena cuma satu lifestyle, pakaian yang dikenakan sama, baju yang dikenakan sama, tas yang dikenakan sama, mobil yang dipakai ke kajian juga sama. Maka nanti pada hari kiamat itu semua tidak ada manfaatnya sama sekali, akan menjadi bumerang bagi seseorang pada hari kiamat. Jadi bangunlah tali persaudaraan kita, bangunlah tali kekerabatan kita karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 166, Allah katakan wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti pada hari kiamat siapapun dia akan terpecah. Walaupun di dunianya dia saling mencintai, saling mengasihi, dan walaupun di dunia dia berkeluarga, nanti pada hari kiamat akan terpecah-pecah. Akan terpecah-pecah. Karena hari kiamat nanti semua akan mau jadi orang yang selamat. Dia akan mengikut sebelahnya, dia akan mengikut keluarganya, dia akan membenamkan keluarganya. Pokoknya saya harus selamat pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang berkawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, silahkan lihat kawan yang sering kita chattingan sama dia, itu kita berkawan sama dia karena apa? Karena apa? Kita lihat, kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya berkawan sama anti ini karena apa ya? Karena Allah kah? Apakah karena anti bercadarkah makanya saya temenin? Atau karena anti sering ngechat saya malam-malam? Kita tanya. Kalau memang kita berkawan karena duniawi, kita ubah mindset perkawanan kita. Kita ubah niat perkawanan kita. Kita jadikan perkawanan tersebut karena siapa ibu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Nah. Kemudian keutamaan tauhid yang selanjutnya, min khasa'is tauhid salamatu masdarihi fa huwa ma'khudun min muayyanin azmin wa mawridin zulal. Kata Syekh di sini, min ma'inin azmin wa mawridin zulal. Kata Syekh di sini, keutamaan tauhid selanjutnya, tauhid yang kita ambil, kepercayaan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak kita sembah, yang berhak kita minta, dan yang berhak kita doa. Kepercayaan demikian itu kepercayaan yang diambil bersumber dari mata air yang sangat suci, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ibu kita semua ragu, wah benar nggak ini ya? Saya menyembah kepada Allah semata, saya ini salah. Jangan sampai kita ragu. Kita harus yakin apa yang kita jalani ini, yang kita amalkan ini benar sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ragu sedikit pun. Ada orang datang misalnya, kenapa kamu nggak ikut ke kuburan minta-minta di sana? Afwan, saya hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan lagi sama dia, sama orang tersebut, bukannya orang yang datang ke kuburan itu rame, kamu cuma sendirian. Mana yang benar? Rame apa sendirian? Dengan syubhat-syubhat seperti inilah terkadang seseorang gak kuat dalam keimanannya. Itu yang ziarah kubur banyak. Yang dapat rezeki dari ziarah kubur juga berlimpah.
Sedangkan engkau nggak berziarah kubur nggak dapat rezeki pula. Kehidupanmu melarat terus. Mending kamu ziarah kubur, minta-minta di kuburan sana. Maka di sini kita katakan ibu-ibu sekalian, saya berpegang teguh bahwasanya yang memberi rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menghentikan rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada seseorang rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membagi rizki hanya Allah. Tempat meminta seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya. Ibu, ingat, orang kafir yang gak pernah sujud kepada Allah saja dapat rizki, apalagi seseorang yang tiap hari sujud kepada Allah, yang tiap hari rukuk kepada Allah, yang tiap hari minta sama Allah. Gak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan mereka. Gak akan mungkin. Kita harus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, kepercayaan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah ini adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran sangat banyak. Kita bisa mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah semata, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah juga berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kalian semua wahai para hamba untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan Allah juga mewajibkan kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah katakan, tidaklah kami mengutus di setiap umat seorang rasul kecuali rasul-rasul itulah yang akan mendakwahkan tauhid kepada umat dan mereka semua melarang umat untuk berbuat kesyirikan kepada taghut-taghut. Ini dari dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Allah juga berfirman, was'al man arsalna min qablina was'al man arsalna min qablina. Tanyalah wahai Muhammad kepada rasul-rasul sebelummu, aja'alal alihata ilahan yu'badun. Apakah di antara mereka ada yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah yang disembah? Allah berfirman demikian. Jadi intinya bahwasannya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu? Nah, kemudian selanjutnya, keutamaan tauhid yang selanjutnya ketahuan tauhid selanjutnya min khasa'is tauhid at-tabat wal hifdz. Wallahu tabaraka wa ta'ala takaffala bi hifdzi hadzal tauhid wa hifdzi hadzal din wa baqaihi. Kata Syekh di sini, hafizallahu taala, termasuk keutamaan tauhid adalah Allah menjaga tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Allah menjaga tauhid dan Allah akan menjaga agama ini. Tidak ada satupun seseorang yang berusaha untuk merusak agama ini kecuali Allah akan mengungkap kerusakannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di setiap generasi seseorang yang akan memperbaharui agamanya. Maksudnya menjadikan agamanya menjadi agama yang suci kembali. Jadi ibu-ibu sekalian, pemahaman bahwasanya Allah satu-satunya zat adalah pemahaman yang Allah jaga sampai pada hari kiamat. Allah berfirman dalam ayat yang sangat banyak, Allah katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Allah katakan, dialah Allah, ini dalam surat At-Taubah ayat 33. Allah katakan,
Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Hidayah Nabi SAW membawanya, agama yang benar pun Nabi SAW juga membawanya. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Nabi menampakkan ini loh hidayah, ini loh agama Islam kepada seluruh manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci dengan adanya Islam yang benar. Orang-orang musyrik benci dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci terhadap jayanya Islam, terhadap nampaknya Islam, mereka benci. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah akan terus menjaga agama ini sampai hari kiamat. Allah akan menjaga terus agama ini, walaupun ada kita ataupun tidak ada kita. Jadi jangan sampai punya pemikiran, oh kalau nggak ada saya, ini kajian di MT Al-Hijrah ini nggak akan maju. Dah, kita katakan demi Allah, Allah lah yang menjaga kajian ini, Allah lah yang menjaga agama ini. Ada saya walaupun tidak ada saya, dia Allah yang menjaganya. Maka jangan sekali-kali kita takut. Alhamdulillah zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia ataupun di Arab Saudi, di seluruh dunia. Banyak yang telah menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget. Contoh misalnya di Amerika, banyak dai-dai di Amerika yang mendakwakan tauhid kepada umat. Di India seperti Dr. Zakir Naik hafizallahu taala juga mendakwakan tauhid kepada umat. Walaupun beliau berdakwah dengan pakaian beliau, dengan bajunya bukan jubah, pakai dasi segala macam, tapi dakwah yang beliau sampaikan adalah tauhid. Benar gak ibu? Dakwah yang disampaikan Dr. Zakir Naik tauhid? Benar. Silakan dengar. Beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, mengajak manusia mau dari agama manapun untuk menyembah Tuhan semata. Apakah itu tauhid? Apakah itu bukan tauhid? Itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, ummahat sekalian rahimakumullah jami'an, agama ini akan terus Allah jaga sampai hari kiamat. Kalau bukan kita yang menjaganya, maka ada orang lain yang akan menjaganya. Jadi semangat ibu-ibu sekalian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga agama ini dan Allah juga akan menjaga orang-orang yang memeluk agama ini. Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah katakan sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang beriman di antara kalian. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagi kami, kata Allah, menolong kaum mukminin. Maka jangan takut ibu-ibu jangan takut. Waduh, saya bercadar sendirian saat di kampung. Gak apa-apa. Gak apa-apa bercadar sendirian di kampung. Atau mungkin sebagian di antara kita, waduh saat saya sendirian di kampung saya pada merayakan. Kemarin ada yang viral juga di Lampung ini. Semoga Allah membimbing para penguasa kita. Hafizahullah ta'ala. Ada sebagian acara-acara yang gak pantas orang Islam ikut di situ. Maka kita nggak boleh ikut juga di situ. Jangan sekali-kali ibu sekalian kita ragu dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita diusir dari kampung kita karena kita mendakwakan tauhid, kita pindah ke kampung yang lain. Bukankah Nabi demikian? Nabi di Mekah nggak diterima oleh ahlu Mekah, beliau ditimpuki batu oleh ahlu Mekah, diusir dari kota Mekah, pindah ke mana? Madinah. Alhamdulillah di Madinah beliau dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang di kota Madinah mereka menyambut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah pasti menolong orang-orang beriman. Allah pasti menolong orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita takut. Nah, inilah khasais atau keutamaan tauhid yang terakhir disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Adapun pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hakikatut tauhid. Hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih tauhid itu? Apa sih tauhid itu? Dari kemarin sudah kita jelaskan, tapi kita akan menjelaskan kembali. Apa sih tauhid itu? Apa makna dari tauhid itu? Syekh Hafizullah, Syekh Abdul Razak di sini mengatakan at-tauhid masdarun lil fi'li wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid itu adalah sebuah masdar diambil dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu artinya wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Wa huwa aslun yadullu 'ala al-ifrad. Beliau mengatakan ini adalah asal muasal dari tunggal. Kata tauhid adalah asal muasal dari tunggal. Wa tauhidullah ifraduhu subhanahu wa nafyu syarik anhu fi huquqi Allah azza wa jalla wa khasaisi. Tauhid adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan wa nafyu syarik, dan seseorang apa namanya? Nafyun, lupa lagi bahasa Indonesianya. Apa? Siapa yang tahu nafyun? Peniadaan. Meniadakan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada hak-haknya Allah. Pada hak-haknya Allah. Jadi Ibu, tauhid bukan hanya seseorang menyembah Allah semata saja. Bukan hanya orang beribadah hanya kepada Allah, bukan cuma di situ. Tetapi ada hak-haknya Allah yang tidak boleh manusia memilikinya. Hanya Allah yang memilikinya semata. Contohnya, Allah menurunkan rizki. Allah menurunkan rizki. Maka jangan sekali-kali orang meminta rizki kepada selain Allah, karena ini haknya Allah. Contoh lain, Allah menurunkan hujan. Ini haknya Allah Jalla fi'ula. Maka jangan sampai seseorang minta hujan kepada makhluk, minta ke bawah hujan dan lain-lain. Soalnya ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan dan mematikan juga sama. Menyembuhkan juga sama. Ini haknya Allah semua. Maka tidak pantas seseorang meminta kesembuhan kepada dokter. Dokter, obat yang diminum semuanya cuma wasilah. Semuanya cuma wasilah. Kalau kita minum obat, maka insya Allah kita sembuh karena takdirnya Allah, bukan karena obat demikian. Paham Ibu sekalian? Jadi dokter, spesialis manapun, obat semujarab apapun, yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah katakan dalam sebuah ayat ketika Nabi Ibrahim memuji Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ini kepercayaan indah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Tapi kita wajib untuk mengambil sebab. Kita wajib datang ke dokter. Kita wajib minum obat. Itu semua wajib untuk kita lakukan. Nabi mengatakan, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai para hamba Allah.
Udah tahu sakit, malah kita katakan udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Enggak, bukan itu. Kita tetap berobat, tapi kita yakin bahwasanya kesembuhan datang dari siapa, Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara tawakal dengan mengambil sebab ini tidak kontradiksi. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Seseorang ingin dapat anak, maka dia harus mengambil sebab dengan cara menikah. Kalau dia tidak menikah, bagaimana dia bisa dapat anak? Paham di sini, Bu? Contoh lagi, orang ingin mendapatkan rezeki, tapi kerjaannya tiap hari cuma rebahan aja. Dia tidak keluar dari rumahnya, atau bahkan dia tidak berbisnis lewat HP-nya. Dia cuma kerjaannya cuma scroll YouTube, scroll TikTok, scroll Instagram. Maka dia tidak akan mendapatkan pekerjaan kalau seperti itu. Dia nggak dapat rezeki dengan demikian. Sebab itulah tawakal perlu, mengambil sebab juga perlu. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan kesembuhan, maka kita wajib untuk mengambil rezeki, mengambil sebab. Kita datang ke dokter atau kita minum obat. Setelah itu baru kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah diriku. Nah, jadi ada hak-hak Allah yang tidak boleh dimiliki oleh hamba-hambanya. Tadi kita sebutkan menurunkan hujan, menurunkan rezeki, menurunkan kesembuhan, menolak bala, menolak mara bahaya. Itu semua Allah yang memilikinya. Gak boleh kita minta kepada makhluk. Paham, Ibu? Nah, ibu-ibu sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Tauhid di sini para ulama membagi tentang tauhid ini. Ada yang membagi tauhid menjadi dua, ada yang menjadi tiga. Sebenarnya intinya tauhid itu tidak perlu dibagi kalau tauhid kita tidak salah. Tapi kenapa pembagian ini muncul? Karena memang ada kesalahan di antara kaum muslimin. Sebab itulah ada pembagian-pembagian tauhid. Sebagaimana bahasa Arab, dulu di zaman Nabi tidak ada dikenal namanya nahwu. Tahu ilmu nahwu nggak, Ibu? Pernah dengar ilmu nahwu ya? Pernah ya? Ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu badi', ada ilmu ma'ani. Itu semua pembagian dari pelajaran bahasa Arab. Zaman dahulu nggak dikenal itu. Zaman Nabi dan para sahabat nggak ada Nabi ngajarin nahwu kepada para sahabat, ngajarin sorof, akala yakulu, aklan, akilun, makulun, nggak ada itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu ada? Kenapa ilmu nahwu ada? Kenapa ilmu sorof ada? Kenapa ilmu badi' ada? Ilmu ma'ani ada? Ilmu yang lain-lain ada? Kenapa itu semua ada? Karena ada kesalahan. Sebab itulah ilmu tersebut muncul. Kalau tidak ada kesalahan, nggak akan ada ilmu itu. Makanya tatkala ada kesalahan, ilmu tersebut muncul. Sebagaimana tauhid, ilmu pembagian tauhid sebelumnya nggak ada, tapi dia ada tatkala ada kesalahan. Kalau seseorang nggak salah dalam tauhidnya, dia nggak usah membagi tauhid. Ada pembagian tauhid menjadi dua, ada yang menjadi tiga. Nah, kita akan membahas tentang salah satu pembagian dari tauhid. Sebagian para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Dan ini pembagian tauhid seperti ini sudah zaman dahulu, bukan hanya zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sejak sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada pembagian tauhid. Nah, yang akan kita bahas di sini tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang ketiga ada tauhid asma dan sifat. Nah, ingat ibu-ibu sekalian ya, kita ulangi lagi. Sebenarnya tauhid nggak usah dibagi. Kalau tauhid kita benar, maka kita nggak perlu membagi tauhid. Tapi ketika tauhid kita salah, ketika kaum muslimin memahami tauhid salah, sebab itulah dibagi tauhid ini supaya tidak ada lagi kesalahan.
Oh, antum ini salah dalam tauhid ini, harus dibenarkan kembali. Antum salah, keliru dalam tauhid ini, antum harus membenarkannya lagi. Antum harus meluruskannya kembali. Antum salah dalam tauhid ini, luruskan lagi. Hanya ada pembagian tauhid. Nah, insyaallah akan kita bahas tentang pembagian tauhid ini. Ingat Ibu ya, ini cuma tahap pembelajaran. Kalau kita nggak salah, nggak usah bagi tauhid itu. Yang pertama ada tauhid ar-rububiyah. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah apa maknanya? Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi annahu wahdahu al-khaliqu ar-raziqu al-maliku al-mun'imu al-mutasarrifu alladhi la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Kata Syekh di sini, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah Allah satu-satunya zat yang bisa menciptakan. Allah bisa menciptakan, cuman Allah. Yang kedua, dialah Allah satu-satunya zat yang hanya bisa memberikan rizki. Dialah Allah satu-satunya zat yang berhak memberikan rizki. Dialah Allah raja di raja. Dialah Allah yang memberikan nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. La syarika lahu fi dzalika min syai'. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam poin-poin tadi. Menciptakan. Bisa nggak manusia menciptakan, Ibu? Hah? Nggak bisa. Manusia tidak akan mampu menciptakan, kecuali kalau ada inovasi menciptakan robot. Itu juga tidak mungkin robot persis sama seperti manusia. Nggak akan mungkin. Dengan kehebatan otaknya, misalnya robot tersebut, dengan kehebatan matanya, dengan kehebatan mulutnya, hidungnya, tangannya, pendengarannya, kakinya, badannya, nggak akan mungkin manusia bisa menciptakan manusia yang lain, walaupun dia robot sekalipun. Manusia nggak akan mampu menciptakan sesuatu walaupun seekor lalat. Ini pernah kita jelaskan dulu ayat yang berkenaan dengan demikian. Allah katakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dikabarkan kepada kalian sebuah permisalan, maka dengarlah permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Orang-orang yang kalian minta kepada mereka, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka saling gotong royong menciptakan lalat itu. Kita nggak akan mampu menciptakan makhluk hidup, nggak akan mampu, ibu-ibu sekalian. Jadi yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga Allah memberi rizki. Allah yang Maha memberikan rizki kepada setiap orang. Bos kita, atasan kita itu cuman wasilah. Itu cuman wasilah. Kalaupun kita tidak kerja sama mereka, kita yakin gak bisa dapat rizki, Bu? Yakin. Misalnya orang resign dari pekerjaannya, dia tadinya kerja di kantoran, dia resign. Setelah itu dia kerja sebagai tukang ojek. Yakin gak dia dapat rezeki? Yakin. Kita harus yakin. Bukan cuma satu bos itu aja memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Rezeki dari bos cuma wasilah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala raja di raja. Allah Subhanahu wa taala raja di atas segala macam raja yang ada di muka bumi. Sehebat apapun
raja yang ada di muka bumi ini, seluas apapun kerajaan mereka, sehebat apapun tentara yang mereka miliki, Allah lah yang maha segala-galanya. Allah yang memiliki bumi ini. Allah maha mematikan raja, walaupun dia mempunyai tentara yang begitu hebatnya. 24 jam raja itu dijaga oleh pasukannya, tetap meninggal. Tetap meninggal. Nah, dalam sebuah riwayat, Raja Namrud yang hidup ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia wafat bukan karena Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena lalat. Padahal dia raja. Raja yang begitu dihormati, raja yang banyak pengikutnya, raja yang banyak bala tentaranya, tapi dia meninggal, wafat karena sebab lalat. Itu ceritanya banyak, silakan dibuka lagi. Contoh lagi presiden kita, rahimahullah ta'ala, Presiden Soeharto, rahimahullah ta'ala. Beliau kita tahu seorang presiden 32 tahun menjabat, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau. Kita tahu bagaimana tatkala beliau sakit, beliau dirawat oleh belasan atau bahkan puluhan orang dokter spesialis terbaik di negeri ini. Kalau nggak salah beliau dirawat di mana? Bintang Amin kalau nggak salah ya, rumah sakitnya. Belasan dokter, puluhan dokter yang siap siaga 24 jam, wafat juga beliau. Jadi ibu sekalian, sehebat apapun raja yang ada di muka bumi ini, secanggih apapun teknologi yang mereka miliki, tetap Allah lah maha segala-galanya. Gak ada yang bisa mengalahkan kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah yang mengatur alam semesta ini. Gak ada sama sekali orang yang bisa mengatur alam semesta. Gak ada, sama sekali gak ada. Jangan pernah tertipu sama orang yang banyak pengikutnya, followernya. Kemarin ada orang yang sempat viral, yang dia ngomong pernah ngobrol sama malaikat maut. Dia juga ngomong bahwasanya dialah yang memberhentikan corona. Tahu nggak ibu namanya siapa? Apa? Siapa namanya yang lagi viral kemarin? Yang nggak bisa bahasa Arab, tapi dia ngomong asokli itu. Tahu ibu? Itu seakan-akan dia menjadikan dirinya orang yang mampu mengatur alam semesta ini. Dia katakan, sayalah yang menghapus corona, sayalah yang ini itu segala macam. Tidak ada yang bisa menghapus itu semua. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tauhid rububiyah, tauhid yang berkenaan tentang amalan-amalan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah. Allah memberi rizki, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur alam semesta ini. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah berfirman, dalam surah Al-Quran ayat 16 Allah katakan, "Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah." Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa Rabb alam semesta ini? Siapa Rabb yang memiliki bumi dan langit-langit ini? Maka orang-orang Arab Quraisy mengatakan Allah, yang miliknya adalah Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, Allah katakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siapa yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya, kalau kalian benar-benar mengetahui. Maka orang-orang kafir mengatakan, sayaquluna lillah, yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya hanya Allah. Qul afala tadhakkarun. Kata
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Muhammad, siapalah Rabb yang memiliki langit-langit yang 7 dan Rabb arsy yang sangat bagus dan sangat besar. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan sayaquluna lillah, yang memilikinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul afala tattaqun?" Kalau begitu kenapa kalian tidak mau bertakwa sama Allah? Allah katakan lagi di ayat setelahnya, "Qul man biyadihi malakutus samawati, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun." Allah katakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siapa yang di tangannya ada kekuasaan di langit dan di bumi, dan siapa juga di tangannya yang ada kemampuan untuk menolak bala. Kalau kalian tahu, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan sayaquluna lillah, yang memiliki itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki apapun yang ada di muka bumi ini cuma Allah juga, bukan makhluk. Makhluk tidak memiliki apapun. Mereka lahir di dunia ini dalam keadaan telanjang, gak memiliki apapun. Gak ada satupun makhluk keluar di muka bumi ini dalam keadaan berpakaian. Sudah pakai anting, sudah pakai cincin, sudah pakai kalung, gak ada. Mereka keluar dari perut ibunda mereka dalam keadaan tidak ada apa-apa. Dan tatkala mereka wafat pun, mereka diwafatkan dibungkus dengan kain kafan. Kalau kaum muslimin seperti itu. Jadi kita tidak memiliki apapun sama sekali. Paham ibu sekalian? Nah, Allah lah yang memiliki kemampuan dan Allah yang memiliki alam semesta ini. Kemudian yang selanjutnya, ibu sekalian, tauhid yang kedua adalah tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ibu, Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama yang Allah kabarkan, yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, hanya 99 nama. Yang Allah sembunyikan lebih banyak daripada itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa, "As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi 'indak." Kata Nabi SAW, "Ya Allah, aku memohon kepadamu melalui perantara nama-namamu, nama-nama yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau ajarkan kepadaku, atau nama-nama yang telah Engkau turunkan di kitabmu Al-Quran, atau nama-nama yang telah Engkau ajarkan kepada manusia-manusia sebelumku, para nabi dan para rasul, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu." Menandakan bahwasanya nama-nama Allah itu banyak, bukan hanya sebatas 99. Yang kita tahu cuma 99, tapi nama Allah yang tidak kita tahu sangat banyak. Nah, Allah juga memiliki sifat, dan sifat Allah lebih banyak daripada nama-namanya. Nah, semua sifat dan nama-nama Allah wajib untuk kita imani, dan kita tidak boleh mengimani hanya beberapa sifat Allah. Sifat yang masuk akal, ada sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Kita nggak boleh mengimani demikian. Kita wajib mengimani seluruh nama-nama dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam ayat yang sangat banyak, dalam surat Taha ayat 8, Allah katakan, "Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna." Allah lah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia memiliki nama-nama yang baik. Dalam ayat lain, dalam surat Isra ayat 110, Allah katakan, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Kata Allah, wahai Muhammad,
Serukanlah ini di hadapan orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Jadi pemahaman Quraisy, ibu-ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu kaget ketika Allah punya banyak nama. Mereka anggap Nabi Muhammad Tuhannya banyak. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka itu punya Tuhan, punya sesembahan, punya patung. Satu patung cuma satu nama. Paham di sini? Mereka punya sekitar 300-an patung, 300 berapa puluh patung yang ada di Masjidil Haram. Jadi setiap patung punya nama sendiri-sendiri. Ini patung Uzza, ini patung Manah, ini patung Lat, ini patung ini patung itu, segala macam. Setiap patung cuma punya satu nama. Ketika Nabi SAW mengabarkan kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, sembahlah Allah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi mengatakan, wahai orang Quraisy, sembahlah Ar-Rahman. Dalam kesempatan yang lain, Nabi mengatakan, wahai orang Quraisy, berdoalah kepada Ar-Rahim. Orang kafir Quraisy bingung, ini Muhammad banyak amat Tuhannya. Bukankah dia cuma punya satu Tuhan? Kok ini namanya banyak? Menurut pemahaman orang Quraisy, kami sebagai orang Quraisy, satu Tuhan cuma punya satu nama. Ternyata Allah tidak. Makanya Allah katakan, Qulidullah awidur Rahman. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, orang Quraisy, berdoalah kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman. Allah katakan, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Silakan kalian berdoa dengan nama-nama Allah yang baik. Apapun nama Allah, silakan kita sebutkan dalam doa-doa kita. Kita kali ini menyebutkan nama Allah Ar-Rahman misalnya, atau Ar-Rahim misalnya, atau Ar-Razzaq misalnya, atau At-Tawwab misalnya, atau Dzul Jalali wal Ikram misalnya, atau yang lain-lain. Itu semua menunjukkan hanya untuk Allah, bukan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Yang kita tahu cuma berapa ibu? 99. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang di dalamnya Allah menyebutkan banyak namanya. Contohnya dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24, di situ Allah menyebutkan sekitar 17 nama di dalamnya. Kita bacakan, Allah katakan, Huwallah, nama pertama Allah. Alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah. Alim, nama kedua. Huwar Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama. Totalnya berapa itu ayat ini? 4. Di ayat yang kedua 3 Allah katakan, Huwallah alladzi la ilaha illahu, Al-Malik 5, Al-Quddus 6, As-Salam 7, Al-Mu'min 8, Al-Muhaimin 9, Al-Aziz 10, Al-Jabbar 11, Al-Mutakabbir 12. Subhanallah amma yusyrikun. 12 nama nih dalam 2 ayat. Ayat nomor 24 Allah katakan, Wallah Al-Khaliq 13, Al-Bari 14, Al-Musawwir 15, Lahul Asmaul Husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Al-Aziz 16, Al-Hakim 17. Dalam 3 ayat yang mulia ini Allah menyebutkan 17 nama Dia. Silakan ibu-ibu sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang baik. Sampai jam berapa ini? Karena kita telat tadi 7 menit lagi mungkin ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Nah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Inilah tauhid yang paling penting daripada 3 tauhid tadi. Tauhid pertama rububiyah penting. Tauhid asma wa sifat penting. Tapi yang paling terpenting adalah tauhid uluhiyah. Apa ini tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah.
mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid yang sangat penting. Karena banyak di antara kaum musyrikin kafir Quraisy, mereka percaya bahwasanya Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah mematikan, menghidupkan, tapi mereka tidak mau menyembah Allah semata. Ya, orang-orang kafir Quraisy demikian. Maka sebab itulah tauhid uluhiyah ini tauhid paling terpenting. Ketika seseorang hamba menyembah hanya kepada Allah, berarti dia telah menjalankan tauhid uluhiyah. Contoh beribadah kepada Allah, misalnya doa. Kita nggak boleh doa kepada selain Allah. Kita minta kepada selain Allah, ini nggak boleh. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Abu Daud, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Makanya doa nggak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau mau minta doa kepada Allah, kita nggak boleh minta kepada selain Allah. Kemudian juga ar-raja. Ibadah yang lain adalah mengharap. Mengharap apa di sini? Mengharap kebaikan, mengharap rizki, mengharap surga. Ini semua hanya kepemilikannya Allah. Hanya paling bagus itu kita kalau berharap kepada Allah saja. Jangan sampai kita terlalu berlebihan berharap kepada manusia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia PHP, pemberi harapan palsu. Itu kebanyakan Bu, manusia demikian. Kebanyakan manusia demikian. Makanya kalau kita mau berharap sama Allah. Karena kalau kita sudah berharap sama Allah, sama sekali Allah nggak akan menyakitkan kita. Nggak akan menyakitkan kita. Kita berharap hanya kepada Allah. Allah katakan, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah harapan itu dilontarkan. Kita minta harapan kita hanya kepada Allah. Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan yang bahagia di hadapan Allah, maka beramal solehlah dan jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Jadi Ibu sekalian, harapan kita kepada Allah senantiasa harus kita kerjakan. Jangan sampai kita berharap berlebih kepada manusia. Karena terkadang manusia itu lebih banyak memberikan harapan palsu daripada harapan jujur. Paham Ibu sekalian? Ya, mungkin di antara kita ada yang korban PHP. Korban dari pemberi harapan palsu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ujian seperti itu, maka harusnya kita lebih cerdas. Kita tidak berharap kepada manusia yang Allah ciptakan. Kemudian juga termasuk ibadah juga adalah adzabah, menyembelih. Dan tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Kalau kita menyembelih, ucapkan bismillah, kemudian hati ini benar-benar terpaut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada penjaga jembatan Ancol, bukan kepada penjaga sungai ini, penjaga waduk ini dan lain-lain, bukan. Tatkala kita menyembelih, maka menyembelihlah hanya untuk Allah. Kemudian juga ibadah yang lain adalah sholat dan puasa. Ini udah jelas ya. Kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Kita juga nggak boleh berpuasa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam banyak ayat dalam surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas. Allah juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa Ibu? Lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku,
sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, sebab itulah aku diperintahkan dan aku adalah salah satu termasuk orang yang pertama masuk Islam. Pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu sekalian, tauhid uluhiyah adalah tauhid paling terpenting. Seseorang bertauhid rububiyah, seseorang bertauhid asma dan sifat, kemudian dia tidak bertauhid uluhiyah, maka enggak diterima tauhid rububiyah. Tidak diterima tauhid asma dan sifatnya. Paham Ibu sekalian? Jadi kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita wafat dalam keadaan tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Nabi mengatakan, "Man mata," barang siapa yang wafat, "wa huwa yad'ullaha," dan dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dan dia pernah menyembah kepada selain Allah dan belum tobat, maka dia pasti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu-ibu sekalian, sembah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tauhid yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga tauhid yang kita jelaskan ini bisa kita amalkan di kehidupan kita, bisa kita praktekkan di kehidupan kita. Ingat sekali lagi, tauhid, pembagian tauhid ini memang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman para sahabat. Ini hanyalah metode pembelajaran. Ketika kita tidak salah, kita gak usah membagi tauhid. Kita beriman Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah pemberi rizki. Gak usah kita bagi tauhid menjadi tauhid rububiyah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, kita beriman semuanya. Gak usah kita bagi menjadi tauhid asma dan sifat. Dan kita beribadah hanya kepada Allah, kita minta hanya kepada Allah. Maka kita gak perlu untuk membagi tauhid menjadi tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tauhid ini hanya sekedar metode saja. Sebagaimana pembagian tentang ilmu nahwu, ilmu sharaf. Sekarang di tajwid ada idgham ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada ikhfa haqiqi, ada ikhfa syafawi, ada iqlab, ada izhar. Apakah itu pernah diajarkan oleh Nabi? Pernah nggak kita mendengar Nabi SAW mengajarkan demikian? Nggak pernah. Itu semua ada karena ada kesalahan. Sebab itulah ada ilmu namanya tajwid. Paham Ibu sekalian? Allahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau sekiranya ada pertanyaan, falyatafaddali. Ini ada pertanyaan online dulu. Pak Ustaz, bismillah. Ini ada 5 pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, apakah boleh melakukan sungkeman dengan orang tua ketika lebaran dengan cara sujud di kakinya atau minum air bekas cucian kakinya untuk mendapatkan ridho orang tua? Ini tidak boleh karena ini melanggar syariat Islam. Yang pertama, tidak boleh seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kalau sekiranya seseorang boleh
untuk sujud kepada orang lain, la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Nabi mengatakan, maka sudah kupastikan aku memerintahkan seorang perempuan hanya boleh sujud kepada siapa? Suaminya. Nah, jadi gak boleh sama sekali kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kedua orang tua kita. Sampai kepada kedua orang tua kita. Nah, apalagi sampai meminum bekas air cucian kakinya, ini juga tak boleh. Ini juga tidak boleh. Tradisi-tradisi demikian ibu-ibu sekalian ini melanggar dari syariat Islam. Jadi kita mendahulukan syariat daripada tradisi-tradisi yang ada. Yang kedua, apakah benar amalan baik seorang anak bisa mengalir pahalanya kepada orang tua yang sudah wafat? Benar. Benar banget. Sebab itulah ajarkan anak kita kebaikan, supaya kita menjadi pionir pertama yang mengajarkan kebaikan kepada anak. Makanya Masya Allah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu ulama di Madinah, beliau pengisi di Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, beliau pernah mengatakan, alimu auladakum al-Fatihah. Ajarkan anak-anak kalian baca Al-Fatihah sebelum guru-guru SD-nya ngajarin baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah akan selalu dibaca sama anak kita, benar gak? Selama dia sholat sampai dia wafat, dia akan terus membaca Al-Fatihah. Sebab itulah ajarin anak kita baca Quran, terlebih lagi surat Al-Fatihah, supaya kita mendapatkan amalan kebaikan anak kita setelah kita wafat. Dan dalil yang berkaitan ini sangat banyak. Contohnya ketika Nabi SAW mengatakan, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang bisa terangkat derajatnya di surga nanti. Dia pun mengatakan, anna li hadza. Kenapa aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Kata para malaikat, bistighfari waladikilak. Karena sebab istighfar anakmu kepadamu. Karena sebab istighfar anakmu untuk dirimu. Ini termasuk dampak dari punya anak yang soleh dan soleh. Jadi didik ibu-ibu anak-anaknya supaya bisa beramal soleh. Karena Nabi mengatakan al-waladu min kasbi abihi. Sesungguhnya anak itu salah satu upaya seorang bapak dan ibu. Anak itu adalah capeknya bapak dan ibu. Ini anak. Jangan sekali-kali kita menelantarkan anak-anak kita. Walaupun kita sesibuk apapun, sempatkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Jangan biarkan pembantu yang didik. Anak yang kita yang didik. Sebagai orang tua, kita yang punya kewajiban mendidik anak. Pembantu nggak punya kewajiban dia mendidik anak kita. Nah, apakah boleh minta doa kepada ustaz atau guru untuk kebaikan kita? Boleh, kalau guru dan ustaznya masih hidup dan dia mampu untuk berdoa. Ibu-ibu melihat ada seorang ustaz yang Masya Allah soleh, Masya Allah bertauhid, Masya Allah menjalankan sunnah, deketin, minta ustaz, minta tolong doain anak supaya saya bisa istiqomah. Boleh tidak? Boleh. Kalau ustaz itu masih hidup. Kalau ustaznya sudah wafat, guru kita sudah wafat, maka kita tidak boleh datang ke kuburannya minta doa. Karena kita ustaz kita sudah wafat, dia nggak mampu lagi untuk berdoa. Sedangkan yang harus kita kerjakan di situ, kita mendoakan ustaz kita. Makanya ketika Abu Salamah wafat, Nabi SAW berdiri di atas kuburannya. Abu Salamah ini adalah saudara Nabi sepersusuan. Dan Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Tatkala Abu Salamah wafat, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Was'alullaha lahu tathbit.
dan mintalah kepada Allah kekokohan supaya saudara kalian ini bisa menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Jadi ibu sekalian, kalau ustadz kita, kiai kita, guru kita itu orang soleh, datengin minta doa. Ustadz, afwan dong, boleh nggak saya didoain supaya saya istiqomah, supaya saya bisa masuk surga? Ini boleh. Paham ibu sekalian? Tapi memang yang paling bagus doa untuk diri sendiri dulu. Jadi kita mendoakan diri kita sendiri sebelum kita minta doa orang lain. Apakah boleh minta ruqyah apabila dirasa penyakit tidak kunjung sembuh? Ini terjadi perbedaan di antara para ulama tentang orang-orang yang minta ruqyah. Ada pembahasan menarik yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Kitab Tauhid. Beliau membawakan bahwasannya seseorang dibolehkan untuk minta ruqyah dengan catatan dia tidak boleh ada rasa kepercayaan, keyakinan bahwasanya si peruqyah inilah yang menyembuhkan. Enggak boleh. Yang salah ketika kita datang ke tempat orang yang ruqyah, kita mempercayai ini orang mujarab, ini orang sakti, ini orang hebat. Saya bertahun-tahun punya penyakit ini, dokter spesialis manapun gak ada yang bisa menyembuhkan. Pas saya iseng-iseng cari di Google tempat ruqyah, saya datengin, qadarullah sepekan setelah itu saya sembuh. Berarti orang ini telah menjadikan si peruqyah tadi yang menyembuhkan. Ini gak boleh. Jadi boleh-boleh saja kita datang ke tempat orang yang bisa meruqyah, kemudian yang penting tidak ada pemahaman dan keyakinan bahwa si peruqyah tersebutlah yang menyembuhkan. Paham ya sekalian? Bolehkah menzikirkan semua nama Allah ini menjadi kebiasaan rutin kita? Atau misal satu nama kita zikirkan sebanyak 100 atau 1000 kali dalam sehari dengan maksud tertentu? Oh, maksudnya apa ini? Ini maksud tertentu ada tanda tanya. Apa ini maksudnya? Saya nggak paham. Kalau maksudnya untuk dapat kekebalan, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dijadikan zikir kecuali dinisbatkan. Contohnya, Allah mempunyai nama Allah. Oke? Allah mempunyai nama Allah. Kita tak boleh untuk menjadikan nama Allah cuman satu ini aja, Allah sebagai zikir, kecuali dinisbatkan seperti subhanallah. Ini dinisbatkan, nama Allah digabungkan dengan subhana. Jadi subhanallah atau astaghfirullah atau Allahu akbar. Maka ini diperbolehkan. Sebagian para ulama yang lain membolehkan, sebagaimana Imam Ibnu Katsir membolehkan dengan membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat orang-orang atau pada hari kiamat tidak akan lagi nama Allah disebut pada hari kiamat. Tidak ada lagi orang yang memanggil Allah pada hari kiamat. Dalam hadis ini Ibnu Katsir mengatakan bolehnya seseorang berzikir dengan nama Allah dan Allah. Tapi Allahu a'lam bishawab, Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mengerjakan zikir dengan menggunakan nama Allah saja, atau Ar-Rahman saja, atau Ar-Rahim saja. Tetapi Nabi dan para sahabat menggabungkan nama-nama itu. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, atau yang lain. Kemudian juga tentang berzikir sebanyak 100 atau 1000 kali. Kalau 100 kali ibu-ibu dengan menggabungkan nama Allah, istighfar seperti astagfirullah, maka ini diperbolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari semalam 70 kali, atau dalam riwayat lain berapa kali? 100 kali.
Tapi kalau lebih daripada itu, maka jangan sekali-kali kita memperkirakan, oh saya hari ini harus berzikir, beristighfar 1000 kali. Saya hari ini harus beristighfar 3333 kali, atau 7777 kali, atau 12.000 kali. Maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita ingin mendapatkan maksud tertentu. Di dalam pertanyaan ini kita mau mendapatkan maksud tertentu. Mau maksud apa? Kalau kita maksudnya untuk mendapatkan ampunan, boleh. Kita maksudnya untuk supaya istighfar atau tasbih kita menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat, boleh. Tapi kalau maksudnya supaya jadi cantik, supaya jadi muda kembali, supaya kerutan wajahnya hilang, maka ini tidak diperbolehkan. Paham ibu sekalian? Allahu a'lam. Ini pertanyaan online, ini pertanyaan sekarang offline dari kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saat sholat berjamaah, kapan saat kita membaca doa fitnah Dajjal? Apakah harus menunggu imam menunjukkan jari telunjuknya saat salam, atau boleh pada saat jari telunjuk posisi belum turun saat tahiyat akhir? Berarti kita ngeliat imam, berarti ini kita ngeliat imam. Sulitnya kalau ibu di belakang ada tabirnya kayak gini, kelihatan gak imam melunjuk itu? Nah, jadi ketika kita sholat berjamaah ibu-ibu sekalian, kemudian kita ingin membaca doa fitnah Dajjal, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Kalau kita ingin membaca doa seperti ini, maka yang kita ikuti adalah doa kita. Sampai mana kita doa? Nggak usah ikutin imam. Walaupun kita misalnya lebih cepat baca doa daripada imam, nggak apa-apa. Tidak mengapa, karena kita nggak tahu imam bacanya sampai mana. Kecuali kalau imam menjaharkan bacaan tahiyatnya, baru ini kita tahu nih. Tapi kebanyakan kan nggak boleh untuk menjaharkan tahiyat atau bacaan-bacaan sholat kita, kecuali memang ada sholat-sholat jahriyah seperti bacaan Al-Fatihah dan surat-surat yang jadi kita membaca doa fitnah Dajjal, ukurannya ya doa kita. Setelah kita membaca sholawat Ibrahimiyah, setelah itu baru kita baca doa fitnah Dajjal. Setelah kita baca, Ustaz, ternyata imam belum salam-salam, kita baca apa? Baca doa-doa yang lain, Ibu. Silahkan baca doa-doa yang lain. Sebagian para ulama menganggap inilah waktu mustajab. Inilah waktu mustajab. Diambil dari hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah. Suatu saat Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ayyu du'ain asma', wahai Nabi, doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Nabi mengatakan aqibas shalah. Salah satu doanya adalah doa di penghujung sholat. Nah, doa penghujung sholat ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Allahu a'lam bishawab. Ana lebih menguatkan pendapat sebelum salam. Karena Nabi biasanya setelah salam beliau enggak doa, tapi beristighfar. Nah, jadi kalau misalnya imam belum salam, kemudian kita sudah sudah selesai doa fitnah Dajjal, maka ibu-ibu baca doa-doa yang lain. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang lain-lain. Allahu a'lam. Ketika salat sunnah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, ketika salat sunnah, bolehkah orang yang salat di depan kita dijadikan sutra? Boleh. Yang penting tidak memberatkan orang yang salat di depan kita. Boleh kita menjadikan orang di depan kita menjadi sutra. Penting kita tahu posisi ibu ya. Oh, depan kita ini orangnya nggak enakan.
Dia udah selesai sholat, mau bangkit, kita sholat di belakangnya, ucuk-ucuk. Akhirnya dia duduk lagi. Maka ini jangan. Kita harus tahu posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, membaca surah Al-Kahfi disunahkan pada malam Jumat dan hari Jumat. Apakah sebaiknya kita melanjutkan bacaannya atau mengulang dari ayat pertama jika pada malam Jumat tilawahnya belum selesai? Nah, dilanjutkan bacaannya. Malam Jumat, pas malam Jumatnya misalnya kita punya waktu pada maghrib sampai isya, kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 50. Waduh, ini setelah ini kayaknya nggak ada waktu lagi, harus bikin makanan buat suami atau harus nidurin anak dan lain-lain. Maka ketika pagi hari di Jumatnya kita lanjutkan bacaannya dari ayat 51 sampai ayat 110. Maka itu tidak apa-apa. Ustaz, kalau misalnya di malamnya sudah selesai baca surah Al-Kahfi, bagaimana pagi harinya? Ya kalau mau diulang lagi surah Al-Kahfinya nggak apa-apa, kalau mau dilanjutkan surat Maryam juga tidak apa-apa. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah. Bismillah Pak Ustadz, mau bertanya, jika ada yang menyakiti kita lalu kita belum bisa untuk memaafkan dan melupakan semua rasa sakit yang luar biasa itu, apakah kita mendapatkan dosa karena kita belum bisa memaafkan orang tersebut? Ibu sekalian, untuk memaafkan itu semua dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalau memang kesalahannya besar, kita dibolehkan untuk tidak memaafkan. Diperbolehkan. Misalnya kesalahannya besar banget di diri kita itu sampai mungkin ya kita ngedrop dan lain-lain, maka kita nggak apa-apa untuk tidak memaafkannya. Kita minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perkaranya kecil, cuma ngambil duit 50.000 sampai dituntut, Anda tuntut nanti di akhirat ya 50.000 atau 20.000, udah dimaafkan aja, cuman segitu. Tapi kalau besar misalnya sampai menghancurkan kehormatan kita difitnah sampai orang sebandar Lampung tahu, padahal kita nggak melakukan demikian, tapi orang sebandar Lampung tahu. Nah ini sudah berat seperti ini, maka untuk hal memaafkan itu kembali ke masing-masing dan insya Allah tidak akan mendapatkan dosa. Bismillah Ustaz, mau bertanya, perkataan apa, serius atau bercanda, yang dapat membatalkan keislaman seseorang yang kadang orang tersebut tidak menyadarinya? Bagaimana caranya bertaubat? Apakah cukup dengan mengucapkan syahadat? Barakallahu fiikum. Nah, ibu sekalian, jamaah kaum muslimat rahimakumullah, salah satu perkataan yang sering disampaikan oleh orang-orang adalah tatkala mereka membuat lelucon atas nama agama. Nah ini nggak boleh, baik mereka serius ataupun bercanda. Ini nggak boleh sama sekali. Lelucon yang disampaikan oleh orang-orang berkaitan tentang agama Islam, berkaitan tentang takdir, berkaitan tentang surga neraka, berkaitan tentang Nabi SAW, berkaitan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nggak boleh dijadikan bercanda. Dan bahkan orang-orang yang mengerjakan demikian dijatuhi hukuman kufur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh sama sekali dijadikan bercanda. Bagaimana tobatnya? Ya dia tobat tanpa dia mengulangi perkataan dia lagi. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan-perkataan demikian bercanda atas nama Allah dan lain-lain hendaklah kita jauhi. Nah, apakah cukup dengan mengucapkan syahadat? Tidak usah. Tidak usah. Taubat aja dia. Taubat saja dia. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seseorang wanita mengeraskan bacaan sholat pada saat melaksanakan sholat sunnah rawatib
kapan saja seorang wanita boleh mengeraskan bacaan sholat? Jazakumullahu khairan. Untuk wanita, dia dilarang untuk mengeraskan bacaan sholatnya. Dia dilarang untuk mengeraskan bacaan sholatnya ketika memang dia sholat di tempat yang ramai. Tapi kalau dia sholat di rumah ya fine aja dia mengeraskan bacaan sholat. Jadi harus dilihat dulu tempatnya. Kalau memang dia di khalayak ramai, maka dia jangan mengeraskan bacaan sholatnya. Tapi kalau dia di kamarnya sendiri pribadi, maka dia dibolehkan untuk mengeraskan bacaan sholatnya. Nah, kemudian juga ketika wanita misalnya salah dalam sholatnya, dia menjadi imam kemudian salah, maka wanita lain yang di belakangnya mengingatkannya bukan dengan subhanallah, tapi dengan apa ibu? Dengan tepuk paha atau tepuk tangan. Tapi yang bagus tepuk paha. Nah, itu cara menasehati seorang wanita yang salah dalam sholatnya, bukan mengatakan subhanallah. Nah, itu enggak, itu hanya laki-laki. Kata Nabi SAW, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Perkataan subhanallah ketika imam salah itu hanya untuk kaum laki-laki. Adapun perempuan mereka nepuk paha mereka. Nah, jadi perempuan dibolehkan untuk mengeraskan suaranya ketika memang dia diamankan dari fitnah, seperti dia sholat sendiri di rumah, di kamarnya, ini dibolehkan untuk mengeraskan suara. Allahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.